model praktek tidak waras. Hari ini kita akan membahas infus. Di Indonesia ada satu kebiasaan praktek kedokteran, keperawatan yang di luar akal sehat, namun dikerjakan hampir di seluruh fasilitas kesehatan. Nah, bahasa kerennya infus. Atau lebih tepatnya, kita memberikan cairan intravena sepanjang hari, setiap hari, tanpa indikasi medis, tanpa target terapi, tanpa memandang apakah ini bisa membahayakan pasien. Hoax yang saking populernya, pernah saya baca di komen Instagram, ketika ada Bupati sidak ke salah satu RSUD, komen itu mengatakan bahwa, "Pak, tidak usah marah-marah. Itu kan pasien yang Bapak lihat sudah diinfus, artinya sudah ditangani." Jika seorang perawat berpikir demikian, ya tidak heran masyarakat berpikir bahwa kalau seseorang masuk ke rumah sakit, sudah di UGD, sudah diinfus dan diberikan oksigen, artinya sudah ditangani. Stroke, nggak usah CT scan, sudah diinfus, sudah observasi. Serangan jantung, nggak usah HSCTN, sudah diinfus, sudah observasi. Sesak, nggak usah CT scan paru, sudah diinfus, sudah diberikan oksigen, observasi. Demam dengue, tidak perlu hematokrit, berkala selama 2-3 jam. Setiap 2-3 jam, tapi sudah diinfus, kita observasi. Bengkak perut, sesak, sudah infus, oksigen, observasi. Jadi infus atau pemberian cairan intravena ini ibaratnya pertolongan pertama semua kondisi di Indonesia. Kamu sakit apapun, itu tindakannya. Dan gak mungkin salah, itu pasti benar. Ini aja udah gatel, udah abnormal. Nah, video ini akan menjelaskan bahwa tindakan memberikan cairan sepanjang hari itu gila, dan minta maaf harus pakai kata ini, bodoh. Artinya apa bodoh? Tidak ikut akal sehat, tidak ikut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketinggalan. Jadi itu artinya ketika saya bilang bodoh, bukan bilang orang yang melakukan bodoh, tapi tindakannya itu yang udah nggak sesuai. Semua pemberian SAT atau tindakan medis yang dilakukan seorang manusia, nggak perlu kita lihat gelar, dokter spesialis, konsultan, perawat, bidan, perawat kepala, siapapun, manusia, dukun. Kalau mau melakukan suatu tindakan medis, perlu rasionalisasi, perlu penjelasan kenapa dia berbuat A, tujuannya apa. Mengapa memberikan cairan kepada pasien sepanjang hari? Jawaban yang paling sederhana kan, untuk memenuhi kebutuhan cairan. Pasiennya bisa minum, kebutuhan cairannya sudah terpenuhi, kenapa cairan tetap diberikan? Kenapa pemberian cairan tidak dihentikan? Mengerikannya lagi ya, tindakan ini melibatkan pasien-pasien yang seperti gagal jantung. Udah nggak mampu pompa jantungnya, pembuluh darahnya udah nggak kuat nampung darah, masih ditetesi cairan. Gagal ginjal, bengkak-bengkak, rawat inap, masih ditetesi cairan. Padahal ginjalnya udah nggak kuat itu mengelola garam, tetap diberikan cairan. Lucunya terjadi juga di rumah sakit pendidikan. Demam berdarah contohnya, demam dengue, trombositnya udah rendah, pasien bisa minum, masih juga diberikan cairan. Gagal liver, bengkak-bengkak, perutnya itu udah penuh cairan, masih juga diberikan cairan sepanjang hari. Nah, di mana rasionalnya, di mana akal sehatnya melakukan ini? Nah, tapi kan pasti ada dong dokter muda yang nanya gitu ya, "Dok, kenapa pasiennya diberikan cairan tiap hari?" Nah, jawaban yang diberikan di rumah sakit pendidikan atau ya pasti rumah sakit pendidikan kalau ada dokter mudanya, itu nggak kalah mistis, nggak kalah konyol, nggak masuk akalnya. Jawaban pertama yang paling sering, mengapa butuh cairan dialiri sepanjang hari? Buat masukin obat. Kita pasang infus ini supaya bisa masukin obat. Ini bisa dibalik sama dokter mudanya nanya, "Dokter, butuh masukin obat 30 detik, butuh masukin obat cuma 2 menit. Kenapa cairannya dialiri sepanjang hari? Kenapa tidak aja stop cairannya, masukin lewat kateter vena atau pipa pembuluh darah?" Ini kan kewarasan menjawab kayak gini tuh mirip kayak gini. Kenapa kamu nggak berhenti minum sepanjang hari, dia terus minum? Lalu si lawan bicara yang minum terus sepanjang hari ini bilang, "Saya harus terus minum supaya saya bisa makan."
Sehari dia cuma makan satu jam sampai setengah jam. Tapi dia minum sepanjang hari dengan alasan supaya dia bisa makan. Ditanya, pipa makanmu rusak? Enggak. Ini kan sama delusinya, sama wahamnya berpikir kayak gitu. Kita berikan cairan sepanjang hari supaya kalau kita butuh masukin obat, kita bisa masukin obat. Ngapain? Nah, alasan kedua adalah situasi konyolnya di Indonesia kalau mau ngambil darah pasien rawat inap. Konyolnya gimana gitu? Pasien rawat inap itu udah terpasang kateter di pembuluh darah. Udah ada pipa di pembuluh darahnya itu. Tapi kalau petugas lab dari rumah sakit datang mau ngambil darah, apa yang dilakukan? Dia tusuk lagi pasien. Mengapa? Mengapa dia tusuk lagi pasien? Karena ada orang gila yang tiap waktu sepanjang hari mengalirkan tetesan cairan intravena ke dalam pipa yang sudah paten itu, mengakibatkan darahnya terlarut dan nggak bisa dipakai untuk sampling. Jadi jelas ya, ini merugikan pasien, sudah kan? Kalau pasien butuh lab, dia harus ditusuk, itu udah rugi. Karena ngapain dia dipasang kateter kalau harus terus ditusuk setiap kali ambil lab? Dan itu lagi ya, ulang, cairannya dia belum tentu butuhkan, dan pada banyak kasus dia nggak butuh. Nah, kita masuk ke alasan ketiga. Nah, alasan ketiga ini sering dipakai dan populer banget buat ngerjain pasien demam dengue. Pasien masuk rumah sakit, konsentrasi platelet rendah. Kan makin rendah jumlah platelet, risiko pendarahan makin tinggi. Jadi dia masuk ke rumah sakit supaya jumlah plateletnya dijaga. Terus di rumah sakit diapain? Dikasih cairan intravena. Malah melarutkan platelet yang sudah rendah. Ini kan ibarat es teh itu udah tawar, konsentrasi gulanya udah rendah. Kokinya ini mau supaya tehnya makin manis. Dia datang, koki sudah sekolah, sudah dapat gelar chef, datang nambah air ke tehnya supaya gulanya terjaga katanya. Itu kan si koki udah bukan malpraktek sebenarnya. Si koki itu udah sengaja salah untuk kliennya dia. Jadi alasan, tapi kan jaga-jaga kalau shock, kalau pasien tiba-tiba butuh cairan, sudah terbantahkan dengan apa yang kita lakukan ini. Cara membunuh pasien demam dengue di rawat inap, saya sampaikan di video lain. Kalian bisa lihat di playlist saya. Tapi singkatnya, kalau kita memberikan cairan sepanjang hari kepada pasien demam dengue, pemantauan shock itu mustahil. Kenapa? Karena kita itu mau lihat hematokritnya naik apa enggak. Nah, kalau sepanjang hari si jenius ini kasih cairan, ya pastilah nilai hematokritnya terlarut. Bagaimana caranya kita memantau? Jadi alasan kalau shock justru terhianati. Oh, kita jaga-jaga kalau shock. Yang kamu lakukan itu justru membahayakan pasien kalau terjadi shock. Kita nggak bisa meramalkan shock. Dan kita nggak bisa siap-siap kalau terjadi shock. Kita memperburuk risiko shock dengan melarutkan platelet. Nah, bagaimana kalau bukan demam dengue? Ya benar, terapi shock adalah pemberian cairan. Nggak salah itu. Tapi di sini titik nipunya. Tidak ada pencegahan shock. Itu memberikan cairan sepanjang hari. Jadi dia mau bilang, saya mau mencegah shock. Jaga-jaga deh kalau terjadi shock. Tanya sumbernya di mana. Dia bisa tunjukkan nggak penelitian yang bilang kalau kamu mau mencegah shock, kasih cairan sepanjang hari. Kalau memang pasiennya butuh cairan 1 liter, ya kasih 1 liter. Butuh 500 mili, kasih 500 mili. Kenapa sepanjang hari? Jadi kita bukan bahas kayak, oh ini pasien kekurangan cairan terus kita kasih. Bukan. Konteksnya bukan itu. Jangan dialihkan ke sana. Konteksnya adalah ini dikasih sepanjang hari. Nggak tahu butuhnya kapan. Nggak tahu butuh atau enggak. Ya. Pemberian cairan itu perlu tujuan yang jelas, waktu yang jelas untuk mencegah tindakan yang membahayakan pasien. Kalau tidak dialiri sepanjang hari, nanti buntu kateternya. Benar itu. Jawaban nomor 4 ini jawaban paling jujur. Kalau nggak dialiri, ya buntu. Tapi nggak lengkap. Ada lie by omission, ada nipunya.
Kateter, kalau sampai kateter rawat inap itu buntu, kalau tidak dialiri, bukan karena alasan lain, hanya karena nggak dialiri, ditutup bentar buntu, itu artinya kateternya salah. Peruntukannya bukan untuk rawat inap. Kateter pendek itu peruntukannya untuk rawat jalan. Amit-amit Anda kena kanker atau penyakit autoimun, Anda butuh infus setiap minggu. Kateter pendek yang dipakai. Anda ke dokter, dipasang kateter pendek, masuk obatnya, kateter dicabut. Itu tujuannya kateter pendek. Tapi ketika sudah masuk ke rumah sakit, bukan itu lagi peruntukannya. Peruntukannya kateter panjang. Supaya tidak perlu terus dialiri cairan berbahaya buat pasien untuk banyak kasus. Kemudian ngambil darahnya gampang, nggak konyol gitu. Pasien sudah dipasang kateter, sudah dipasang pipa di dalam pembuluh darah, tapi terus ditusuk tiap mau ambil darah. Itu bodohnya kan kayak anak SD. Lalu kateter ini tidak gampang buntu. Pasien mau ke toilet, mau bengkokin tangan, mau melakukan aktivitas yang biasa kalau dia mampu, dia nggak perlu super hati-hati karena harus infus tergantung setiap waktu. Enggak. Karena pipanya itu paten, bagus. Ya, jadi jawaban nomor 4 ini adalah pengakuan. Memang kita salah alat. Rawat inap yang harusnya kateternya panjang, malah pakai kateter rawat jalan yang pendek. Mengakibatkan dokter yang cerdas, lulusan terbaik, bertindak kayak orang bodoh waktu di depan pasien. Bukan salah dokternya, tapi bertindak kayak orang yang tidak berpendidikan gitu loh. Bu, jangan banyak-banyak minum ya, jantungnya mulai gagal atau ginjalnya mulai penuh. Tapi perawat di sebelahnya itu lagi netesin infus intravena. Dokter larang saya minum, tapi cairan terus masuk meskipun saya nggak butuh. Dan yang terakhir respon yang bisa saya ingat adalah, kan tetesannya pelan, nah aman kok kalau tetesannya pelan kayak gini. Itu sering itu. Jadi kalau kamu lihat pasien gagal jantung diinfus, terus kamu nanya kenapa masih diinfus padahal dokter larang saya minum, atau bilang jangan minum banyak-banyak, kenapa tetesannya terus jalan? Ya kan tetesannya pelan, nggak apa-apa bu. Atau selama pasien ditangani, selama ini, pasien kalau udah membudaya ya, kalau umpamanya kayak di rumah sakit yang udah lama gitu, di RSUD yang mungkin udah 20 tahun, oh senior saya selama ini kayak gitu juga. Selama ini pasien ditangani seperti itu aman kok, nggak ada yang meninggal atau celaka. Nah, jawaban nomor 5 sama 6 ini sama menjawabnya. Ini pertama, kita melanggar prinsip kedokteran semester 1, stadium generalis. Semester 1, dari SMA masuk kedokteran udah diajarin ini. Masa begitu jadi expert gitu lupa? Ya, ibarat sekolah di langit, lupa nginjak bumi. Dokter tidak boleh memberikan sesuatu yang tidak ada atau tidak diketahui nilai manfaatnya. Jadi kalau kita memberikan infus sepanjang hari, per suatu waktu kita nggak tahu manfaatnya apa, ya jaga-jaga, tanda kutip, jaga-jaga karena kita nggak tahu jaga-jaga dari parameter apa. Ya itu udah melanggar prinsip. Kemudian kita juga melanggar prinsip nomor 2, do no harm, di mana dokter tidak boleh memberikan sesuatu yang berpotensi berbahaya, nggak harus terbukti berbahaya, berpotensi berbahaya juga salah gitu. Berpotensi berbahaya atau tidak diketahui nilai bahayanya. Kita udah tahu bahwa kalau orang kayak gagal ginjal, regulasi garamnya nggak bagus, kita tetesin sepanjang hari ya jelas ada potensi bahayanya. Yang potensi manfaatnya juga nggak ada. Jadi bukan, kita harus hati-hati melihat manfaat dan bahaya. Enggak, kalau kasus ini kan sudah nggak ada manfaatnya, bahayanya jelas. Dan terus kita kerjakan. Membantah nomor 5 dan 6 itu sebenarnya istilahnya gini lah. Kita ganti cairan infus dengan zat lain. Saya kasih ke pasien setiap hari 0,0000005% arsen atau sianida atau digoxin lah kalau zat yang banyak di medis. Boleh nggak? Saya ngasih, pasien nggak butuh. Bahayanya jelas, tapi risikonya sangat kecil. Nggak ada kok yang mati sianida level segitu, nggak apa-apa. Selama ini senior saya ngasih sianida juga kok. 0,00005%, nggak ada yang mati karena sianida konsentrasi serendah itu. Nggak apa-apa, kasih aja.
Apa seperti itu kita berpikir gitu loh? Kan enggak. Jadi prinsip rawat inap kita untuk banyak aplikasi yang mendasar ini udah salah. Salah kateter. Salah kateter mengakibatkan tindakan bodoh yang lain mengikuti. Bodoh yang fatal, maksudnya nggak perlu IQ tinggi untuk bilang ini salah. Tapi perlu suatu perubahan yang radikal, karena ini udah jadi kayak kebiasaan. Pokoknya kalau rawat inap harus infus. Padahal fatal. Terima kasih.